Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun atau inilah fasal diwajibkan puasa Ramadan karena salah satu perkara dari 5 perkara. Kalau tadi ada 5 sebab yang bila salah satunya terpenuhi maka akan diwajibkan masuk bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bikamali Sya'ban salasina yauman, genapnya sempurnanya bulan Sya'ban yaitu 30 hari. 30 hari maka akan diwajibkan puasa Ramadan. Kalau Sya'ban sudah 30 hari maka besok itu ya pasti puasa Ramadan. Wasaniha yang nomor 2 yaitu bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikon. Yang kedua yaitu melihat hilal dengan sebenar-benarnya melihat, kejujuran yang melihat, bi'at wa in kana fasikon, walaupun yang melihat itu orang yang pernah berbuat dosa, begitu. Jadi yang kedua yaitu ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi kapan melihat bulan? Ya kalau mau surup, kalau mau terbenam biasanya begitu. Yang tahu biasanya kalau kita di Kementerian Agama biasanya dilakukan sidang isbat. Sidang isbat itu setelah melihat ru'yah hilal. Jadi ada titik-titik tertentu yang digunakan untuk melihat hilal untuk awal Ramadan dan awal Syawal biasanya, dan untuk awal Dzulhijjah. Karena ini mengikuti sabda Rasulullah, berpuasalah setelah melihat hilal dan berbukalah setelah melihat hilal. Maksudnya berbuka setelah melihat hilal di akhir Ramadan. Jika tertutup mendung maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahada. Jadi dengan tetapnya, menetapkan dengan jujur, menetapkan fi haqqi dengan benar, malam yaro untuk orang-orang yang tidak melihatnya, bi'adli syahada, dengan persaksian yang jujur. Jadi bulan puasa Ramadan, awal bulan itu bisa juga terjadi karena ditetapkannya ru'yah hilal. Jadi kayak kita ini, saya ini kan puasa karena ditetapkannya ru'yah hilal, karena sudah ditentukan oleh Menteri Agama. Bukan kita melihat sendiri hilal kan, atau bukan kita menghitung sendiri, tapi karena kita ditetapkan, ada ketetapan, kita ngikuti hakim atau menteri agama, keputusan dari orang yang sudah melihat hilal, orang-orang yang adil. Wa rabi'uha yang nomor 4 yaitu bi ikhbarin dengan habar, adli yang adil, bi ikhbarin adli riwayatin mausukim bih sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amlah aw ghairu ma'subi fi. Yang keempat adalah kabar dari riwayat yang adil yang terpercaya, baik hatinya membenarkan atau tidak terpercaya tetapi hatinya membenarkannya. Jadi yang keempat itu karena diterimanya kabar bahwa telah ditetapkan ru'yah hilal. Jadi kalau
tadi kan karena sudah ditetapkan, tapi dibedakan lagi karena sudah didengarkan, karena sudah adanya berita dari orang yang kayak kita ini di Kementerian Agama sudah ditetapkan, tapi di kita belum ada berita. Nah, kan belum penuh, belum sampai yang sana sudah puasa, mungkin sudah yakin puasa. Yang kita kan harus nunggu berita. Kalau ini mungkin tidak akan menyangka, maksudnya tidak akan prasangka ya, ini benar nggak yang menyampaikan, karena sosial media saat ini sudah cepat, maksudnya media sekarang sangat cepat, berita langsung nyampe. Kalau dulu kan disampaikannya itu dari mulut ke mulut, atau dari berkuda membawa obor, atau dari menara seperti itu, sehingga perlu adanya sebab, yaitu beritanya nyampe kalau sudah waktu puasa. Yang kelima, wa khamisuha bidonni dukhuli ramadhana bil ijtihad fi mastabaha alaihi dzalik. Yang nomor 5 yaitu menduga-duga masuknya Ramadan dengan ijtihad, karena samarnya untuk melihat sebab-sebab yang disampaikan tadi. Jadi yang kelima, di sini tapi jadi yang kelima yaitu menyangka masuknya bulan Ramadan, menduga-duga supaya bulan Ramadan ini sudah masuk. Seperti orang yang mungkin di dalam gua, atau orang-orang yang jauh dari pemukiman, begitu, maka dia boleh beristihad sendiri. Oh, sini sekarang sudah masuk Ramadan, maka dia boleh melakukan puasa besoknya. Jadi kalau kita simpulkan dari 5 perkara tadi, ada 2 perkara yang bersifat umum, yaitu yang pertama yaitu menggenapkan. Jadi sebab-sebab Ramadan yang pertama yaitu menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari dan ru'yatul hilal. Jadi sudah terlihatnya hilal. Mimi, ini diambilkan. Faslun surutu sihati arba'atu asya'a. Surutu salat sahnya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama yaitu Islam, al-aqlu, orang yang mempunyai aklun, orang yang mempunyai akal, naqaun an-nahwi haidin, naqaun orang yang bersih suci, an-nahwil haidi seperti semisalnya dari haid, ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumin, mengetahui keberadaannya waktu masuknya bulan puasa. Di 4 syarat yang menjadi sahnya puasa Ramadan. Ini termasuk puasa apa aja ya ini ya? Syarat sah puasa fardu dan sunnah itu ada 4. Yang pertama itu Islam. Maksudnya sah ini adalah sah mendapat pahala dan sah ibadahnya. Itu ada orang kafir, orang non muslim itu yang ikut-ikut berpuasa, gimana ya, enggak apa-apa, tapi tidak sah, tidak akan mendapatkan pahala dan tidak akan mendapatkan
tidak akan ada, karena tidak sah maka tidak ada hal-hal yang melarangnya. Begitu. Tiba-tiba dia karena tidak sah, bukan muslim, paginya sahur sudah niat, siang-siang mau makan, ya silakan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti.